Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Polda Jabar mengamankan pria berinisial S terkait kasus Subang. S diamankan di Muara Angke. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, penyidik telah mengamankan seorang berinisial S diduga berada di lokasi kasus Subang. Diperoleh informasi dan pengembangan bahwa ada seseorang yang berada di TKP pada saat kejadian. Nah, dari pengembangan tersebut kemudian didapatkan nama, ujar Ibrahim, di Mapolda Jabar Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Penyidik kemudian mengamankan S ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan. Diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian, ucapnya. Namun, setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam, polisi melepaskan S karena dinilai tidak cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka kasus Subang. Jadi tim penyidik kita ini kan berusaha keras untuk mengungkap kasusnya. Jadi akhirnya berbagai upaya dilakukan, termasuk melakukan pendalaman-pendalaman terkait informasi-informasi atau mungkin petunjuk-petunjuk yang bisa didapat. Nah, dari petunjuk yang ada ini akhirnya diperoleh suatu nama dari pengembangan. Akhirnya didapat informasi bahwa yang bersangkutan itu ada di TKP waktu itu. Nah, akhirnya inilah dilakukan pengembangan, didapatlah satu nama, di mana nama ini akhirnya kita peroleh berangkat ke Kalimantan dengan sebuah kapal. Dan kemudian kita lakukan pendalaman kembali, dapat informasi bahwa kapalnya akan merapat di Muara Angke sekitar tanggal 2 Agustus. Nah, kemudian tim penyidik melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat Jakarta Utara, dan pada tanggal 2 Agustus itu dilakukan pengamanan terhadap saudara S. Namun karena ini masih tahap awal penyelidikan terkait orang tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan di Jakarta Utara. Nah, kemudian dari pendalaman yang ada ini kita berusaha untuk melengkapi keterkaitan dengan beberapa alat bukti yang ada. Namun karena memang yang bersangkutan ini kita belum bisa memperoleh keterangan yang atau keterkaitan yang lebih untuk melengkapi sesuai dengan pasal 184 KUHP, di mana ada keterkaitan antara alat-alat bukti tersebut, sehingga statusnya sekarang masih saksi. Jadi belum bisa dikaitkan dengan kejadian perkaranya. Nah, namun tetap dilakukan pendalaman, kemudian dilakukanlah wajib lapor kepada yang bersangkutan. Nah, jadi tetap dilakukan pemantauan. Sudah dilepaskan, karena memang kan kita punya tanggung jawab 1 kali 24 jam ya. Insya Allah ke depan nanti tetap akan kita lakukan pemeriksaan. Apabila memang ada kesimpulan untuk mengkaitkan, nanti akan tetap ditindaklanjuti. Sementara itu, Yosef, orang tua korban Amalia dan korban Tuti, sambil menangis, didampingi kuasa hukumnya, Rohman Hidayat, mengirim surat ke Presiden Jokowi. Dalam suratnya, Yosef meminta bantuan pada Jokowi agar membantu dan mendorong Polri agar segera mengungkap kasus perampasan nyawa Tuti dan Amalia. Yang mana korbannya adalah istri dan anak kandung saya. Maka dari itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya: 1. Memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anak kandung saya. 2. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya.